wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Wonosobo 1. Yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf SD Negeri Wonosobo 1. Yang terhormat Bapak atau Ibu peserta diseminasi budaya positif. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita semua dapat berkumpul untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif. Langsung saja, acara pada hari ini yaitu pembukaan, sambutan, dan pembukaan acara kegiatan inti diseminasi budaya positif, doa, dan juga penutup. Mari untuk pembuka acara hari ini supaya berjalan dengan lancar, bersama-sama kita baca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke acara kedua, yaitu sambutan dan pembukaan acara. Kepada Bapak Slamet Sudarso kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Dan saya hormati narasumber selaku CGP Ibu Kusno, teman-teman peserta diseminasi budaya positif dalam rangka kegiatan praktek guru calon penggerak di SD Wonosobo 1. Yang pertama dan utama rangka bersyukur pada Allah Ta'ala atas firman firman-Nya sehingga pada pagi hari ini, pagi dan siang kita bisa masih dipertemukan untuk kegiatan kedinasan maupun organisasi ini yang dari kami di sekolah, bahkan Bapak Ibu yang dari oleh siswa mendukung kegiatan ini. Jadi CGP ini tidak hanya yang bersangkutan, tapi juga dukungan dari teman-teman sekolah, khususnya kepala sekolah dan dari wali siswa. Sehingga ini ada keterlibatan, tidak bisa berdiri sendiri. Dan lagi ucapan terima kasih, bersyukur dan bersyukur pada Allah Ta'ala atas nikmatnya sehingga kita bisa menjadi undangan ini. Yang kedua, salam dan salam kita sampaikan pada baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan sabarnya besok di yaumil akhir atau yaumil perhubungan, di mana pertanggungjawaban kita selama hidup akan dipertanyakan besok di yaumil hisab. Yang ketiganya, terima kasih kerawahannya, mohon maaf untuk Pak siswa, Pak ibu-ibu kabeh sehingga anda mau uang telepon yang paling ganteng atau paling no gaknya dari kabeh banyak. Tapi Pak Wisna saya berhubung saya ayu wis nempok apa mana kan buka urusan buka tua boy satu ya siji dulu kan Mbak, boleh dulu dia dulu Mbak, boleh no ngerti buka membuka nanti saya siapkan. Kemudian lagi terima kasih kehadirannya, mohon segala kekurangannya, dan terima kasih sekali pada pengundang kita. Wes tunda, gue yang beda, gue naik masker bisa. Yang katanya dia yang negara,
aku jujur ini cewek. Besok itu ganti murah. Itu ganti murah. Insyaallah. Karena informasi mau jauh ini bapak ibu guru biaya dari CGP tiap peserta orang kurang lebih 18 juta. Edan bro. 1 tahun bro. 16 bulan itu yang efektif, tapi yang kan 1 tahun. Iya. Nah, iya. Nah, sekarang hanya katanya 9 bulan yang akan datang, yaitu yang calon tahap 9 bisa daftar dulu nggak? Terus ketemu, udah dulu lagi mentas. Kalau orang kasih barang kalau sini luar biasa. Budi saya sampaikan pada ibu wali siswa kita punya guru-guru yang sangat potensial, hingga jangan kerjasama yang sangat bagus. Yang mau sampaikan saya ke sekolah. Karena tahap 97 itu yang diterima hanya itu 3 orang. Wonosbolo 1, kemudian tulis 1, Kampingan 1. Lihatnya jarak tombol, goblok-goblok menolong. Ini luar biasa. Punya guru yang sangat potensial bagi yang masih muda ini. Bu Lina, Mbak Ayu, ini kan doakan mudah-mudahan ini bisa lolos. Karena masih bahasa Mas juga karena belum. Mas Nena pas kita 5 tahun ini sudah belum bisa. Monggo potensial yang dimiliki untuk bisa dimanfaatkan untuk putra putri ini panjenengan. Jangan tidak segan-segan. Saya ora pas kita tegur, sampaikan pada kamu. Nanti saya siap mau mau sengit dulu, walaupun tidak benar ya. Tapi yang bagus koreksi kami saya menerima, dan tapi akhirnya kami tidak punya solusi, dengan harus punya solusinya. Mana gitu? Dan paling pokok lagi dengan sudah hidup di kawasan industri nanti yang dampaknya yang sangat-sangat luar biasa. Harapannya dampak yang positif. Yang positif, contohnya bujurnya orang belum. Jadi internet saja. Kemudian untuk diseminasi adalah istilah di sana mungkin bisa dikatakan lokalnya bisa seminar atau workshop. Yang sampai di sekolah bareng-bareng. Jika nanti ada forum tanya jawab. Ya, ini. Harapannya dari kami untuk Mbak Isa CGP mudah-mudahan 1 tahun guru rampung. Ya, ojo mau karena nanti di akhir pembelajaran ada ujian. Harapannya bisa lolos 1 bulan tanpa ada alam suatu apa. Ini juga dukungan dari lingkungan yang terdiri dari siswa, guru, para sekolah dan masyarakat. Termasuk dari panjenengan dilibatkan. Itu nggih. Jadi harapannya lancar kabeh budaya, desa budaya. Budaya itu apa? Kebiasaan yang kita laksanakan. Lalu sama yang positif, berarti sing apik. Ya, orang sing elek-elek. Nah, contohnya teko salaman karo budaya bagus. Budaya saya mau datang terlambat jika orang telat. Ini budaya. Dan nanti juga menunjukkan budaya apa yang ada di masyarakat yang biasa dilaksanakan sehingga bisa untuk menambah wawasan dan wacana yang lebih banyak. Tidak hanya itu hanya sebagai salah satu contoh saja. Lagi kerjasama sangat-sangat bagus bagi teman-teman guru, wali siswa dan lain sebagainya. Harapannya bisa benar-benar termasuk hari ini nanti diseminasi wis dibatasi jam 10 tekan jam 11.30. Mau peserta mengatakan saya datang jam 8:30. Saya datang jam 10. Ini 11 baru dimulai. Ini budaya kita, budaya yang negatif. Budaya yang bagus adalah lebih cepat, lebih baik, lebih yang paling adalah budaya tertib waktu. Termasuk menurut saya kalau sekolah ini jam itu biasa tidak mau tahu bahwa nunggu saya orang tetap kita bel kita bunyikan. Harapannya seperti itu. Nasi kalau terang berarti besok dia lanjut tetap. Itu kita salah satu saja. Demikian sekedar pengantar dari kami. Manakala banyak susul tembung kata yang kurang pas,
tidak sekedar guruan saja. Saya mohon yang sebesar-besarnya. Selamat untuk melaksanakan diseminasi. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, baik tanpa ada aral suatu apa. Monggo kita buka bareng-bareng dengan bacaan umum Quran. Artinya nyati soalnya masih maksud dengan Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Diseminasi sudah positif untuk CGP Pusat Pengurus Desa dengan ucapan basmalah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Samuel Sudarso atas sambutan yang telah disampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu kegiatan inti diseminasi budaya positif. Untuk acara kami serahkan kembali kepada pihak penyelenggara. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suaranya jelas ya Bapak Ibu ya. Ini saya lirikkan sedikit biar tidak terlalu lama. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Wonosobo 1, Bapak Slamet Sudarso, yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf karyawan SD Negeri Wonosobo 1, serta Bapak Ibu peserta didik, wali peserta didik, orang tua dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan diseminasi dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Ini adalah tugas saya sebagai CGP Angkatan 7 untuk melanjutkan jenjang selanjutnya, maka saya harus mensosialisasikan tentang budaya positif kepada Bapak Ibu di lingkungan sekolah. Nah, oleh karena itu saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini dan mau berpartisipasi dalam kegiatan ini. Jadi kegiatan ini silakan Bapak Ibu tidak usah tegang ya, relax saja, biasa, tidak perlu serius. Di situ sudah ada materi yang saya kopikan, Bapak Ibu sudah bisa mulai membacanya. Nah, nanti selama kita melakukan diskusi, nah nanti Bapak Ibu bisa juga berpartisipasi dengan saya. Di situ sudah ada tempelan nilai kebajikan universal, keyakinan kelas, umpan balik. Nah, nanti kita isi bareng-bareng agar kita itu paham tentang diseminasi tentang budaya positif. Kita itu sudah melakukan budaya positif Bapak Ibu. Saya tadi berdiskusi sebentar dengan Bapak Ibu guru bahwa sekolah kita itu sudah termasuk melaksanakan budaya positif. Hanya saja mungkin Bapak Ibu belum tahu istilah-istilahnya dalam budaya positif itu ada apa saja, kemudian apa yang perlu kita perbaiki, apa yang sudah baik di dalam diri kita yang harus tetap kita jaga dan juga kita tingkatkan lagi seperti itu. Nah, harapannya nanti setelah mengikuti kegiatan ini Bapak Ibu lebih semangat lagi dan juga lebih paham dan mengerti tentang pentingnya budaya positif di lingkungan kita, tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah dan masyarakat. Sebelumnya Bapak Ibu ada yang belum kenal dengan saya,
untuk Ibu Wali Peserta Didik? Kenal ya? Sudah kenal ya? Nama lengkap saya Husnul Nisa. Kalau rumah saya dekat ya, di Simpar. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang pernah lewat di sana atau bahkan di sering ya? Iya. Karena memang dekat dari Wonosegoro, paling kalau ke sini 5 sampai 10 menit. Biasanya kalau 10 menit itu berarti saya sangat lambat di jalan, itu berarti sambil memikirkan sesuatu, sehingga kadang kita naik motor, pernah tidak Bapak Ibu merasa kok ujung-ujung tekan seperti itu ya? Iya, ngebrek tapi ya sampai, hanya kita di jalan itu memikirkan sesuatu sampai perasaan tadi belum lewat sana, tapi ini sudah sampai. Biasanya seperti itu. Kalau seperti itu berarti sama, saya juga biasanya seperti itu. Lanjut langsung ya. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk mengajak peserta berdiskusi pentingnya penerapan budaya positif, khususnya karena kita itu di lingkup SD Negeri Wonosegoro 1 utamanya di sini. Nah, nanti harapannya kalau di sini sudah positif, tentunya Bapak Ibu juga bisa membawanya ke lingkungan rumah dan juga masyarakat di sekitar tempat tinggal kita, ya, untuk membangun Wonosegoro yang lebih baik. Harapannya seperti itu. Nah, nanti pada kegiatan ini yang pertama ada membuat kesepakatan kelas, kemudian menyadari pentingnya budaya positif dan diskusi serta menyelesaikan beberapa masalah yang nanti akan saya tampilkan. Padahal kita itu sukanya menghindari masalah ya begitu ya. Nah ini malah dicari masalahnya dan nanti kita cari solusinya seperti apa. Untuk kesepakatan kelas, yang pertama mengikuti kegiatan dengan rasa bahagia. Walaupun mungkin ibu-ibu di sini tadi yang berangkatnya sudah paling awal ya, itu sudah budaya positif yang bagus, berarti ibu sudah memiliki rasa disiplin yang positif. Nah kemudian mungkin karena terlalu lama jadi agak jenuh seperti itu rasanya, menunggu terlalu lama tidak mulai dan sebagainya. Nah saya harap setelah ini acara dimulai, ibu-ibu fokus dengan kegiatan ini. Masalah-masalah yang ada di rumah atau pikiran yang membebani Bapak Ibu untuk dilupakan sebentar ya. Nanti setelah acara selesai baru kita pikirkan lagi seperti itu ya. Yang pertama mengikuti kegiatan dengan rasa bahagia, fokus dan aktif pada kegiatan. Kemudian mengangkat tangan sebelum bertanya dan memberi tanggapan, tidak menyela pembicaraan seperti itu ya. Oke, kemudian menjaga ketertiban. Langsung saja. Nah, tentang suasana positif. Nah, tadi saya sudah menyampaikan bahwa saya pun sudah meyakini bahwa sekolah kita itu sudah suasananya itu positif. Hanya tinggal ada beberapa yang harus diperbaiki dan ada beberapa yang harus ditingkatkan. Lingkungan positif yaitu lingkungan yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Ibu-ibu pasti merasakan juga di rumah bagaimana ketika anak kita itu sudah tertib, sudah sesuai dengan keinginan kita, kemudian suami kita juga melakukan tugasnya dengan baik. Tentunya itu menjadi sesuatu yang membuat kita nyaman di rumah. Ya, ibu-ibu ya, tentunya nyaman kan? Nah, lingkungan yang positif ini tidak hanya di rumah, tapi juga terutama karena ini lingkungannya sekolah ya. Kita kembali lagi untuk peserta didik kita, untuk anak-anak kita di sekolah. Nah, yang saling mendukung, saling belajar, bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik agar peserta didik kita, anak-anak kita itu menjadi anak yang dengan budayanya yang positif, yang baik. Apa saja itu nanti kita pelajari bareng-bareng. Nah, yang pertama saling mendukungnya, ibu-ibu semua sudah mendukung saya luar biasa, saya sangat berterima kasih. Kemudian mau belajar dan juga bekerja sama dalam kegiatan ini. Nah, ada pertanyaan. Yang pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Bapak Ibu? Dan yang kedua, bagaimana Bapak Ibu dapat menciptakan
suasana yang positif di lingkungan Bapak Ibu selama ini, kemudian bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah, ya, menurut Bapak Ibu, apakah sudah efektif dan apa yang perlu ditingkatkan? Bisa dipikirkan sebentar. Bapak Ibu, silakan saya minta salah satu untuk menyampaikan tentang bagaimana pentingnya suasana positif, bagaimana dapat menciptakan suasana positif di lingkungan, dan juga bagaimana penerapan saat ini di sekolah. Ada yang ingin menyampaikan? Terima kasih. Saya langsung saja. Makin cepat makin baik kesepakatannya. Ya. Terima kasih. Saya tak menanggapi peserta kepala sekolah begini. Saya sangat setuju dengan budaya positif yang diharapkan dari anak-anak untuk di lingkungan sekolah maupun di rumah. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, pentingnya menciptakan suasana positif di rumah Anda. Yang kedua, bagaimana dapat menciptakannya, yang bagaimana penerapan. Yang pertama, dengan adanya budaya positif, yang pertama jelas akan menciptakan ketenangan. Yang kedua, kenyamanan. Dengan nyaman dan nyaman, insya Allah harapan bisa tercapai. Harapan atau cita-cita semuanya aja. Hidup enak, hidup pintar. Jadi, tercipta kenyamanan dan keamanan maupun ketertiban itu dengan adanya budaya positif. Yang kedua, bagaimana Anda dapat menciptakan? Kita bisa menciptakan budaya positif dengan catatan manakala orang-orang yang ada di sekitar kita sudah punya kesepakatan, terutama dengan disiplin. Kalau tidak disiplin, salah satunya pasti siji melakoni, satu tidak. Ini sudah tidak akan tercapai tadi kenyamanan. Kemudian bagaimana penerapannya? Jelaskan lagi. Penerapannya dimulai dari hal yang mudah saja. Contoh paling gampang, anak-anak di sekolah datang ke sekolah, jabat tangan dengan guru, mengucapkan salam. Demikian juga artinya di rumah, manakala anak-anak kita mau berangkat sekolah, mau belajar, mau kemana saja, harus minta pamit dan izin pada orang tua. Kemana saja harus orang tua diberikan. Ini yang sering-sering tidak dilaksanakan, dilupakan di lingkungan kita. Contoh saja, anak kita habis sekolah tanpa pamit pada orang tua, kemudian duda sampai malam, pemirsa sore tidak digulai. Nah, ini kan budayanya baik anak maupun orang tua sudah tidak pas. Harapannya orang tua juga perhatian pada anak. Nek putra ini kok urung bali urung adus, kadang kita cari. Ayamnya urung mulai digulai, kono bujai urung digulai. Ini harapannya, monggo yang lain juga bisa memberikan saran dan sebagainya. Yang jelas menurut saya yang pertama penting untuk menciptakan kenyamanan, ketentraman. Caranya kita harus bekerjasama bareng-bareng orang yang ada di lingkungan itu dengan cara disiplin, sehingga hal-hal yang diharapkan nanti akan tercapai dengan baik. Demikian proses mereka. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Coba kelasnya. Iya, Bapak Selamat Sudarso. Tepuk tangan untuk Bapak Selamat Sudarso. Tentunya Bapak Selamat Sudarso ini di lingkungan kita itu sudah paling mumpuni ya, sudah pengalamannya itu sudah luar biasa, sehingga banyak ilmu yang dapat kita ambil dari beliau. Ada tambahan lagi Bapak Ibu? Ada cukup? Oke, kalau cukup lanjut ya. Nah, games. Saya minta berarti 2 dari orang tua wali peserta didik, 2 orang dari guru. Silakan
dari guru Bu Lina dan Bu Iva, dari orang tua wali peserta didik. Ayo, silakan Bu, 2 orang. Ya, Mbak Lela, Bu Lela ya. Ya. Ke sebelah sini. Nah, silakan ditentukan siapa yang akan mengepalkan tangan. Jadi cara tipsnya itu salah satu mengepalkan tangan. Nah, yang satunya lagi yaitu berusaha dalam waktu 30 detik membuka kepala tangan rekannya. Nah, paham? Nah, bagaimana caranya agar kepala tangan temannya ini bisa terbuka? Boleh diteliti, boleh bagaimana caranya ya, 30 detik ya. Siap? Sudah ditentukan yang mengepal siapa? Oke. Dihitung ya Ibu Ayu. Dihitung. 1, 2, oh belum. Ya, boleh pakai stopwatch. Oke. Sebentar ya Ibu. Ayo. Tidak apa-apa. Masih ada waktu. Belum. Sudah? Sudah belum Bu? Ya, dihitung. 1, 2, 3. Ayo. Sebentar lagi ya. Sebentar lagi aja. Ini lawannya kurang hitam sepertinya. Lawan kurang hitam. Sudah ya. Ibu-ibu di sini jangan kembali dulu. Ada beberapa pertanyaan. Geser ke sini Bu Lina. Bisa dibuka Bu. Yang pertama, mengapa Anda bertahan menutup kepala tangan? Nah, ini untuk yang menutup kepala tangan. Pertanyaannya, mengapa bertahan? Bu Lina. Bisa dijawab Iya. Ya karena ini lomba. Iya. Jadi saya mengharap teman. Iya, oke. Saya sekuat mungkin untuk bertahan agar tidak terbuka kepala tangan. Iya. Akhirnya saya melakukan karena kita sudah curang loh Ibu. Tadi kritik dan sebagainya itu harusnya melanggar. Tapi tidak bakal aku yang. Oke. Baik. Dari orang tua wali. Silakan Ibu. Jawabannya ya sama Bu Lina. Lomba Iya. itu harus menang. Menang, Kita harus ya. berusaha Oke. sekuat mungkin supaya bisa menang. Ya. Yang kedua, mengapa Anda tidak ada yang membuka kepala tangan ya? Oke, karena berarti berhasil ini yang dua. Yang ketiga, siapa di permainan ini yang memiliki kendali atau posisi kontrol? Ada yang mau jawab? Yang punya kendali? Iya, silakan Bu Iva. Terima kasih untuk pertanyaan yang kedua. Siapa Ketiga. yang ketiga? Oh ya, maaf. Siapa yang memiliki kendali posisi kontrol? Saya akan coba menjawab karena tadi seperti yang disampaikan Bu Linawati bahwa yang namanya perlombaan itu kita berusaha untuk menjadi pemenang ya. Namun apa yang terjadi pada saya tadi ketika membuka kepalan itu belum berhasil, tetapi saya juga sudah berusaha sekuat tenaga untuk membuka ya kepalan dari Ibu Linawati yang sangat kencang banget ya, sampai disampaikan Bu Linawati tadi Bu Iva curang. Saya bukannya curang Ibu, saya tadi berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membuka supaya jadi juara juga gitu. Yang namanya lomba beda. Iya, tapi yang namanya lomba itu kita juga harus menyadari bahwa ada pemenang, ada juga yang kalah ya. Tapi saya di sini juga berusaha meskipun saya dan Ibu siapa tadi? Ibu
Susi juga sudah berusaha ya Bu, namun kita mampu ya, belum berhasil ya, belum berhasil ya. Tetapi di sini saya mempunyai yang namanya memiliki kendali posisi kontrol ya. Mengapa? Karena saat usaha saya untuk menjadi seorang pemenang meskipun belum berhasil, saya sekuat tenaga untuk membuka kepala tangan dari lawan. Lawan saya ini memang hebat Ibu ya, sehingga saya ucapkan selamat untuk Bu Lina. Kali ini Bu Lina bisa bertahan meskipun saya sudah berusaha ilik, tapi masih belum berhasil juga. Mungkin dari saya seperti itu Ibu, posisi kontrol kita juga pegang ya. Mungkin untuk ada tambahan dari Ibu Susi, karena kita sama-sama kalah Bu ya. Sama. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk model kita yang sudah maju ke depan. Silakan. Tentang teori kontrol, kita tadi sudah meyakini baik itu yang berusaha menutup ataupun yang berusaha membuka itu punya posisi kontrol terhadap diri sendiri. Apakah mau membuka tangannya atau mau menutup itu tergantung diri sendiri. Tadi saya kira Bu Lina mau mengalah membuka, ternyata tidak mau ya, seperti itu kan. Berarti itu ada posisi kontrol tersendiri, keinginan dari diri kita sendiri. Tentang teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Nah, Dr. William Glasser ini dari Amerika, dia adalah seorang psikolog. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita pasti seringnya merasanya murid itu manut ketika diperintah oleh gurunya, padahal itu hanya ilusi. Paham sampai sini? Bahwa murid itu tetap punya kontrol dirinya sendiri. Mau mereka manut terhadap bapak ibu guru atau bapak ibu orang tua itu tergantung dari keinginan diri mereka sendiri. Mau seperti apa kita berusaha, kalau anaknya ini belum mau membuka kontrolnya, belum mau mengizinkan orang lain mempengaruhi dia, maka dia akan tetap sesuai dengan pendiriannya. Setuju ya, Bapak Ibu ya? Oke, yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ketika kita membujuk anak kita dengan penguatan positif, misalnya memberi hadiah, kamu kalau manut nanti tak kasih bintang, misalnya kalau untuk guru ya, atau kalau untuk orang tua, nanti kalau kamu dapat peringkat 1 nanti saya ajak jalan-jalan. Ternyata Bapak Ibu, penguatan positif itu ilusi juga, bahwa ketika kita terus-menerus memberikan penguatan positif atau memberikan hadiah kepada anak kita, lama-lamaan mereka itu akan berkurang motivasi intrinsik, keinginan dari dalam diri. Mereka itu melakukan karena ada maunya. Nah, mereka itu melakukan karena ada maunya, sehingga lama-lamaan mereka itu tidak akan mengerjakan kalau tidak diberi imbalan. Nah, itu tentang ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif. Berarti bukan efektif, malah justru akan menghilangkan penguatan intrinsik dari dalam diri, motivasi diri anak untuk berkembang. Setuju ya? Oke? Nanti kalau ada yang ingin disampaikan atau ada yang kurang setuju, nanti di akhir materi kita diskusi bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Seringkali guru kita pada zaman dulu, Bapak Ibu guru kita memukul kita ya. Nah, apa yang membekas dalam diri kita? Yang pukulannya itu kan bukan perubahan kita setelahnya. Walaupun mungkin kita setelah itu disiplin, itu sebenarnya kita keinginan kita sendiri kan untuk disiplin, bukan karena pukulannya. Nah, sehingga banyak dari guru-guru zaman dahulu itu menciptakan orang tua yang ketika anaknya sekolah kemudian saya nggak mau ini nanti kalau anak saya itu ditampar atau dipukul oleh guru saya seperti saya dulu.
anaknya dicubit sedikit atau bahkan hanya dielus-elus bilangnya dicubit. Nah, menimbulkan orang tua yang seperti itu, menciptakan pikiran-pikiran negatif terhadap guru-guru kita. Nah, kritik dan membuat orang merasa bersalah. Nah, ketika kita itu membuat anak-anak kita itu merasa bersalah, itu benar-benar justru akan memasukkan negatif, pikiran negatif dari mereka terhadap kita. Walaupun mungkin kalau mereka itu akan berubah menjadi orang yang baik, orang yang sukses bahkan. Mungkin guru kita dulu terlihat kita, dulu saya ajari juga jadinya sukses. Itu kita yang pas sukses. Bagaimana dengan teman-teman kita dulu yang ketika dihukum secara berlebihan karena tidak bisa mengerjakan tugas, karena nilainya sedikit, disuruh berdiri di depan atau dijewer bahkan ya, Bu ya. Misalnya ada guru yang menjewer seperti itu. Itu umumnya kita yang berhasil, ternyata lebih banyak yang menyimpan dendam. Setuju ya di sini ya? Oke. Beberapa memang berhasil, ada murid-murid kita yang berhasil, tapi ada juga yang menyimpan dendam seperti itu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sekuat apapun kita memaksa, kalau anak kita itu tidak mau manut dengan apa yang kita kehendaki, itu tidak akan berhasil. Yang ada apa? Mereka hanya bisanya menangis. Biasanya seperti itu ya. Ketika kita memaksakan sesuatu yang mereka tidak sukai, mereka akan menangis. Tentang disiplin. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Seperti misalnya dapat undangan jam 9. Aduh, sebenarnya jam 9 ini saya mau belanja. Misalnya seperti itu. Ada hal ketidaknyamanan ketika kita akan melakukan disiplin. Biasanya seperti itu, ya. Sama, karena saya sendiri juga seperti itu. Ketika saya itu harus berangkat jam 7, pulang jam 2, itu rasanya lama sekali. Rasanya seperti itu. Nah, padahal Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, itu menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, mendisiplinkan diri sendiri. Nah, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu semua sama saja. Sebab kalau kitanya tidak disiplin, akan ada pihak yang berwenang, pihak berwajib, atau orang luar, orang lain yang akan mendisiplinkan kita untuk merdeka. Bapak Ibu, sebelum di rumah kita malam hari merasa merdeka, tidur. Banyak hal lain yang harus kita lakukan untuk mendisiplinkan lingkungan kita. Anak harus tidur dulu, rumah harus bersih dulu. Tidak mungkin kita bisa tidur ketika kita ingat, aduh itu ada baju yang belum saya lipat, belum saya setrika. Mau tidur, mau merdeka, jadi kurang. Karena apa? Ada disiplin yang belum kita laksanakan. Ternyata ketika untuk merdeka itu kita itu harus mendisiplinkan diri kita sendiri. Setuju ya, Bu? Nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, termasuk disiplin. Disiplin, tanggung jawab, jujur. Banyak sekali ya tentang nilai-nilai. Tenggang rasa, peduli, religius, dan sebagainya. Banyak. Nah, nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu silakan untuk dipikirkan, kemudian ambil kertas yang sudah saya siapkan di dalam tempat Bapak Ibu. Ya, kertas apa namanya Bu? Ayo, sticky ya, sticky note. Ya, sticky note. Nah, di situ silakan Bapak Ibu menuliskan 3 nilai kebajikan yang Bapak Ibu rasa penting anak kita miliki. Penting
satu dan juga anak-anak ibu di rumah. Dan kalau untuk alasan mengapanya nanti bisa sambil dua orang bisa untuk menyampaikan kenapa ibu bapak menuliskan hal tersebut, kenapa merasa hal itu penting, anak saya harus memiliki ini. 3 saja ya, yang paling penting menurut bapak ibu semua. Tidak nyala. Kalau tidak nyala bisa pakai speaker, silakan. Boleh pakai speaker yang tidak menyala ya. Terlalu mahal. Sambil dipikirkan alasannya kenapa saya menuliskan itu. Nah, pasti Bapak Ibu sudah tahu ya. Kalau alasannya tidak perlu dijelaskan, nanti kita menjelaskan. Silakan untuk langsung ditempel di nilai kebajikan universal. Ditempel. Tidak perlu diberi nama, tidak apa-apa. Kalau mau diberi nama juga boleh. Ya. Nanti ini akan menjadi hasil karya kita tentang pemahaman kita, nanti akan terpampang tentang budaya positif yang sudah kita pelajari hari ini. Bu Ayu dulu ya, Bu Ayu ya. Jujur, disiplin, peduli, percaya diri, tanggung jawab. Seperti yang kalau Bapak Ibu itu biasanya rapot anak-anak itu kan di sikap itu kan pasti ada tulisannya. Sudah semua? Oke, sudah ya. Silakan untuk salah satu dari ibu peserta didik yang mau menjelaskan kenapa menulis hal ini. Salah satu Bu Ayu mungkin? Mau Bu? Bisa langsung ke depan. Oh Bu. Oke, yang lain ada? Tidak ada. Oke, Bu Lina mungkin, Bu Lina bisa dijelaskan Bu Lina. Bu Lina tadi menuliskan apa saja dan kenapa merasa itu perlu anak kita memiliki nilai tersebut. Ya, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, kepada Ibu Guru yang saya hormati dan wali murid yang saya hormati. Tadi disebutkan ada 3 hal atau nilai kebajikan universal. Harusnya banyak sekali Ibu, tetapi di sini terutama untuk peserta didik atau untuk kita, saya sebutkan tadi yang pertama adalah disiplin, kemudian bertanggung jawab, dan juga percaya diri. Mohon maaf, Bu Lina bisa sambil berdiri. Oh ya, mohon maaf. Biar terlihat gesturnya yang bagus. Ya. Mohon maaf, saya berdiri di sini. Ya. Jadi untuk 3 nilai tersebut apabila digabungkan menjadi satu, terutama untuk peserta didik kita, Bapak Ibu, maka itu akan menjadi sinergi yang bagus sekali. Kenapa? Karena dengan disiplin semuanya, dari disiplin waktu,
ya, disiplin belajar di situ. Kemudian anak-anak juga harus bertanggung jawab belajar, mengaji. Kemungkinan kalau di rumah ya, terus melaksanakan tugasnya dengan baik, itu tanggung jawabnya dilaksanakan. Dan yang ketiga adalah percaya diri. Nah, ini kita sebagai pendidik juga kadang anak-anak yang pintar-pintar amat sewu, rasa percaya dirinya kurang. Nah, maka untuk rasa percaya diri ini penting Bapak Ibu, ya, karena ketika kita disuruh tampil maju ke depan, peserta didik kita kadang geleng-geleng kepala. Itu artinya mungkin masih malu-malu, ya. Tapi dengan kita didik, ya, kita tentunya dengan cara-cara kita mungkin sering mengajak murid kita untuk ayo maju ke depan, kamu pasti bisa, kamu berani. Kita latih, kita praktekkan itu, kita biasakan itu, maka murid kita insya Allah percaya dirinya akan tumbuh, ya, meskipun itu perlu proses. Seperti itu, Ibu Susmira, silakan kalau Bapak Ibu yang ingin menambahkan. Terima kasih apabila ada beberapa kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tina. Sudah sangat bagus ya penjelasannya tadi. Berarti memang kita semua menyadari bahwa kita apa yang kita berikan kepada anak kita, peserta didik kita, itu utamanya adalah memunculkan nilai-nilai kebajikan pada diri mereka. Sangat banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang harus kita munculkan dari anak didik kita. Teori, motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Dia dijelaskan dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia ketika kita melakukan sesuatu itu ada motivasinya. Nah, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu yang hadir di sini tentu punya motivasi dari ketiga ini, entah itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk mendapatkan imbalan tentu tidak ya, karena sepertinya tidak ada imbalan yang berarti di sini. Kalau untuk yang kedua tidak, untuk yang ketiga menjadi orang yang sesuai keinginan kita sendiri, menghargai diri sendiri karena mendapat undangan. Saya orang yang memenuhi undangan sehingga saya hadir. Saya memiliki nilai disiplin terhadap diri sendiri. Itu berarti motivasi kita itu sudah bagus. Kalau sampai sudah di nomor 3 itu sudah bagus. Tapi bagaimana dengan anak kita, peserta didik kita? Nah, menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi mana yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid kita di sekolah? Nah, coba saya ingin salah satu dari ibu orang tua wali peserta didik kira-kira menceritakan anaknya sebelum berangkat sekolah itu apa yang mereka lakukan. Misalnya ketika 6:30, apakah anak itu sudah secara otomatis duduk di tempat makan, sarapan dan sebagainya, ataukah misalnya bangun saja masih harus dibangunkan. Dan menurut Bapak Ibu ini motivasi mereka untuk berangkat sekolah itu karena apa dari ketiga motivasi ini? Ada yang mau bercerita? Bapak Ibu, bolehlah? Oke? Mari. Berdiri Bu. Assalamualaikum. Jadi untuk anak-anak, jika pagi misalkan ada tugas malam harinya, terus dikerjakan malam harinya, pagi selalu bangun lebih pagi katanya, biar sampai tepat waktu, biar nanti bisa langsung bertemu dengan Bapak dan Ibu. Terima kasih. Seperti itu ya berarti.
sama. Sudah bagus ya berarti. Ada tambahan lagi yang lain atau cukup? Cukup? Oke, Bapak Ibu. Walaupun motivasi peserta didik atau anak kita sebelum berangkat itu mungkin ada yang hanya dari poin 1 atau poin kedua, nah, semuanya itu sudah bagus. Mereka mau tergerak berangkat ke sekolah, itu sudah bagus dan perlu kita apresiasi. Nah, karena tidak semua ternyata anak itu mau berangkat. Ada ya anak yang benar-benar tidak suka sekolah, tidak ingin, itu ada juga itu. Nah, ketika anak kita itu sudah patuh, nah bagaimana cara tidak kita tingkatkan lagi caranya, bagaimana agar mereka itu masuk ke yang ketiga ini. Motivasi mereka itu motivasi yang ketiga, motivasi karena sudah terbiasa, sudah merasa bahwa nilai yang mereka miliki itu memang harus dipertahankan, menjadi anak yang disiplin, anak yang patuh dan sebagainya. Bagaimana cara kita agar lebih mengarahkan mereka ke hal tersebut. Nah, ada satu kasus di sini, Bapak Ibu bisa baca di fotokopiannya tentang IVA yang kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran dia lebih banyak berdiam atau menggambar di buku pelajaran. Nah, pada saat guru matematikanya yaitu Pak Seno menanyakan pertanyaan, IVA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagah pada saat ditanya ya. Nah, seluruh kelas setelah itu tertawa melihat perilaku IVA yang bicaranya tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IVA itu tertawa. Kemudian menyuruh IVA untuk maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya, berdiri di pojok sambil menunjuk hidungnya seperti ini. Nah, karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas semakin gaduh dan anak-anak yang tertawa melihat IVA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, jawab kedua pertanyaan ini. Mungkin dari salah satu ada yang mau menjawab. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IVA? Kemudian mengapa? Dan menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IVA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi dan mengapa? Silakan. Ada yang mau berpendapat? Pak Huda. Oke. Silakan Pak Huda. Ya, Bu Nisa, untuk satu kasus ini yang mana tadi Pak Seno menghukum muridnya yang bernama Iva. Kalau menurut saya pribadi dan saya juga seorang guru, saya rasa tindakan Pak Seno ini tidak patut. Kenapa? Karena mental dari murid tersebut saya rasa nanti akan runtuh. Yang mana nantinya bisa berkembang, bisa lebih terus berkembang, akhirnya mungkin bisa stuck ataupun bisa runtuh. Seperti itu. Yang kedua juga dijawab atau gimana? Ya. Nah, menurut Bapak itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Kalau tindakan Pak Seno ini saya rasa hukuman. Iya. Hukuman. Kenapa? Karena menurut saya hal tersebut bukanlah contoh bagus, karena kita tahu seorang guru haruslah menuntun anak-anak murid kita untuk menjadi manusia yang sesuai dengan kodratnya, seperti itu. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Huda. Nah, betul sekali bahwa tindakan Pak Seno itu termasuk hukuman. Mungkin Bapak Ibu masih banyak yang bingung apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pertama adalah hukuman. Kalau hukuman ini lebih cenderung ke identitas gagal, sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi pada diri kita. Nah, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang, akan menjadi hal yang sangat
menyedihkan atau bahkan sangat menjengkelkan terhadap diri mereka. Kemudian untuk konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Contohnya, anak didik kita itu sudah paham bahwa mereka harus berangkat pukul 7. Nah, ketika mereka sampai di kelas agak terlambat, misalnya Bapak Ibu guru itu sudah membuat suatu peraturan. Misalnya kalau misalnya datang terlambat, nanti berarti pas istirahat ada waktu untuk mereka merangkum pelajaran yang tertinggal. Misalnya seperti itu. Itu berarti namanya adalah konsekuensi. Anak sudah tahu ketika mereka terlambat mereka harus bagaimana, atau anak sudah paham ketika hari Senin pakaiannya tidak rapi bagaimana. Nah, itu namanya konsekuensi. Kemudian untuk restitusi yaitu pilihan. Bagaimana itu yang disebut dengan restitusi atau pilihan itu? Jadi ketika anak melakukan kesalahan, itu bukan kita yang memberi pilihan hukuman ataupun konsekuensi, tapi anak itu punya inisiatif sendiri bagaimana cara mereka memperbaiki masalah yang sudah mereka lakukan. Nah, itu yang namanya restitusi. Anak akan berpikir bagaimana cara mereka itu memperbaiki apa yang sudah mereka lakukan. Nah, mencari inisiatif dari diri mereka sendiri. Kita sebagai orang tua itu tinggal mengarahkan. Kalau bisa mereka menyampaikan ide, nah maka lakukan sesuai dengan ide positif mereka agar kebiasaan positif mereka itu berkembang. Mereka itu jadi berpikir. Tidak selalu kita yang memberi hukuman maupun konsekuensi ketika anak kita itu melakukan kesalahan. Tidak hanya di sekolah tapi juga di rumahnya. Ketika anak kita itu melakukan kesalahan, nah kalau yang namanya hukuman itu kita yang langsung menghukum dengan seenaknya kita, terserah kita. Nah kalau konsekuensi itu sudah kesepakatan antara kita dan anak. Nah kalau yang namanya restitusi itu anak yang memikirkan sendiri bagaimana caranya memperbaiki masalah yang sudah mereka lakukan. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mereka sudah memiliki pembelajaran yang positif dalam diri mereka tentang dari kesalahan yang mereka lakukan. Mereka belajar sesuatu yang positif. Nah, restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sering ada itu tata tertib, peraturan kelas, ya Bapak Ibu ya. Kalau keyakinan kelas, nah baru kali ini saya jelaskan tentang keyakinan kelas adalah suatu nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang diyakini bersama dalam suatu kelas. Mengapa namanya bukan peraturan? Karena ini adalah menjadi keyakinan bersama antara guru dan murid, atau kalau di rumah pun bisa dibuat keyakinan antara ibu dan anak tentang sesuatu yang bagi mereka itu benar, bukan hanya dari ibu atau dari anak atau dari bapak, tapi bersama-sama meyakini bahwa itu adalah hal yang benar yang harus dilakukan. Itu yang namanya keyakinan. Contoh keyakinan kelas, kalau di kelas ya, contohnya keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, tiap anggota kelas perlu senang dan sebagainya. Kemudian keyakinan kelas 7, kelas SMP ya berarti contohnya hormat. Kami meyakini bahwa, nah ini contoh rancangan ini adalah dibuat sendiri oleh guru dan peserta didik. Nah, guru dan peserta didik mendiskusikan keyakinan kelas mereka, bukan tata tertib ya, tapi bareng-bareng. Nah, kalau seperti ini setuju atau tidak? Kalau seperti ini baik atau tidak? Sebelum mereka kok kita tampilkan suatu tata tertib, nah seharusnya mereka kita buatkan suatu keyakinan. Mereka itu sudah yakin betul bahwa apa yang dituliskan oleh Bapak Ibu guru itu benar dan harus mereka patuhi. Itu yang namanya keyakinan. Nah, silakan Bapak Ibu untuk saya mohon aktif kembali mengambil kertas sticky note dan menuliskan
kira-kira keyakinan di kelas ini kita pada saat kegiatan ini apa saja. Tadi kan pas pertama saya sudah menampilkan, nah tentang harus bahagia dan sebagainya. Nah, ada lagikah keyakinan kelas yang Bapak Ibu punya ide? Mungkin tentang kebersihannya atau mungkin tentang suasananya dan sebagainya. Silakan bisa dituliskan satu saja. Keyakinan itu seperti tata tertib ya, hanya kita yang membuat. Kalau sudah jadi bisa langsung ditempelkan di keyakinan kelas. Oke, hampir selesai. Saya minta salah satu untuk membacakan saja. Ya. Ada yang bersedia? Ibu Putri, baca aja. Dibaca kok, maju Bu. Tidak membaca. Tidak apa-apa. Ayo, maju aja, tidak apa-apa. Ayo, baca aja, baca. Iya, dibaca aja, dibaca. Yang pertama. Bagus sekali Bapak ya. Ini teman saya SMP Bapak. Ini teman saya SMP. Ya. Oke, dibaca saja biasa. Iya, sambil latihan tidak apa-apa. Saya latih. Iya, masalah saya dibaca. Oh ya, udah. Ya, akhirnya dari yang sedikit. Menjawab berarti dan Ya. tepat waktu. Oke. Buat semangatnya.
Bagus sekali, oke kita lanjutkan lagi. Tadi berarti saya yang menang karena akhirnya mau maju ke depan ya. Ini masih awal pertama kalinya kita melakukan audiensi seperti ini ya. Padahal nanti kelanjutannya lagi kita akan paling tidak melakukannya 1 tahun sekali, karena itu bahkan seharusnya adalah program dari sekolah. Sekolah yang bagus itu melakukan audiensi seperti ini, melakukan diskusi. Bahkan seharusnya paling tidak setiap 2 atau 3 bulan sekali itu Bapak Ibu orang tua wali peserta didik itu sesuai dengan kurikulum merdeka, peraturannya yaitu ada yang mau mengajar di kelas, menemani Bapak Ibu guru mengajar di kelas sesuai dengan keterampilan yang dimiliki oleh orang tua. Nah, sehingga karena Bapak Ibu adalah orang tua dari anak zaman sekarang ya, nah kita sangat perlu untuk menyesuaikan dengan perkembangan anak kita, perkembangan zamannya, karena zamannya kita juga zaman digital ya. Bapak Ibu pasti punya yang namanya WhatsApp, punya, biasa buat story. Nah, ketika kita itu pernah buat story, seharusnya kita berarti sudah menemukan percaya dirinya kita. Nah, tinggal Bapak Ibu terbiasa dan juga belajar. Kan kita juga biasa belajar selfie atau membuat video itu aja percaya diri ya. Tapi kan padahal ketika kita maju harus seperti ini, padahal sama saja hanya intensitasnya karena belum terbiasa, belum pernah, sehingga kurang percaya diri. Sama sebenarnya tadi pas awal saya bicara itu saya juga kurang percaya diri Bapak Ibu. Dari kemarin-kemarin saya bilang ke guru-guru yang lain, saya agak takut kalau misalnya acara hari ini itu tidak berjalan dengan lancar seperti itu. Tapi semoga ini nanti sampai selesai bisa berjalan dengan lancar. Tentang keyakinan kelas yang tadi sudah dituliskan semuanya sudah betul, sudah bagus. Nah, sudah menjadi kesepakatan kelas. Nah, seperti itu juga nanti peserta didik kita yang di kelas ya menjadi PR-nya Bapak Ibu guru yang ada di kelas. Nah, untuk Bapak Ibu orang tua wali peserta didik tinggal di rumah, berarti anaknya juga diajari untuk membuat suatu keyakinan kesepakatan juga, sehingga anak ketika ke sekolah juga punya kesepakatan kebiasaan-kebiasaan baik. Kebutuhan dasar, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sudah memenuhi 1 atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Ini dia kebutuhan dasar. Ada yang namanya bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan serta kesenangan. Ada 5 kebutuhan dasar. Ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita mendidik anak kita, ada yang namanya kebutuhan dasar yang ingin kita penuhi. Apakah itu penguasaan, ketika kita memaksakan anak kita untuk melakukan sesuatu, nah itu namanya penguasaan. Kemudian kasih sayang, bertahan hidup. Nah, kalau kesenangan itu lebih ke kalau peserta didik atau anak kita itu melakukan sesuatu bermain-main. Nah, itu namanya berarti ingin memenuhi kesenangan. Bermain lato-lato itu berarti kesenangan bagi mereka, ya. Kemudian kebebasan. Kebebasan jelas ya Bapak Ibu ya, ketika kita dikekang tapi kita tidak ingin melakukannya, nah itu ada kebutuhan dasar yang harus kita penuhi yang namanya kebebasan. Ada suatu bacaan, Dinda seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah, mungkin Bapak Ibu orang tua peserta didik pernah anaknya pulang-pulang nangis. Kalau ini tapi nangisnya pulang dari sekolah. Dinda seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah pulang dari sekolah menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci pada ibu gurunya. Menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Yang pertama, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Kira-kira dari 5 kebutuhan dasar ini, kalau anak kita pulang kok mengatakan hal seperti nomor 1, kebutuhan dasar
kebutuhan dasar apa yang ingin mereka penuhi? Betul, kasih sayang. Aku sebel gambar itu tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa ya? Kebutuhan apa ya? Iya, penguasaan. Kemudian yang terakhir, aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, ketika anak kita bilang seperti itu berarti kebutuhan dasar yang ingin mereka penuhi yaitu kebebasan. Kebebasannya belum terpenuhi. Tentang ketika kita itu ingin ada kebutuhan dasar, tentu ada dunia yang berkualitas. Dimanapun tempatnya, kita pasti sangat menginginkan sesuatu yang namanya dunia berkualitas. Semua orang memiliki impian dunia yang berkualitas bagi diri mereka sendiri-sendiri. Pasti berbeda dari satu orang dan orang lain. Nah, dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang. Dunia saya berkualitas ketika isinya saya dengan suami dan anak saya yang hidup misalnya seperti itu. Kemudian hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto sehingga isinya tidak akan terlalu banyak. Angan-angan kita tentang dunia yang berkualitas itu tidak terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan, sangat kita butuhkan dan benar-benar terbaik dalam hidup kita yang membuat kita menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar itu bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas itu lebih unik dan personal. Posisi kontrol dulu. Bapak Ibu, ternyata kita sebagai guru itu posisi kita itu bukan hanya entah itu ketika anak melakukan kesalahan. Itu ada berbagai macam. Ada yang namanya penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau dan manajer. Ketika anak kita melakukan kesalahan, nah, ketika kita berada di posisi penghukum, yaitu kita akan langsung memberikan hukuman. Kamu pulang terlambat, misalnya. Karena kamu ini waktu jam istirahatnya sudah selesai, berarti kamu harus langsung mandi, langsung berangkat ke ini, misalnya seperti itu. Nah. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Kenapa kamu terlambat? Dari mana kamu sampai jam segini baru sampai di rumah? Kamu gak kasihan sama ibu yang menunggu dari tadi? Nasinya jadi dingin. Harusnya kamu sudah makan dari tadi. Kenapa kamu baru sampai? Kenapa tidak bilang ke ibu? Nah, itu contoh membuat merasa bersalah. Kemudian teman, ketika kita posisi teman, misalnya peserta didik kita terlambat. Oh, kamu hari ini terlambat. Kenapa kamu terlambat? Besok lagi jangan diulangi ya. Nanti saya akan bilang ke bapak kepala sekolah agar kamu tidak dihukum. Itu yang namanya teman. Jadi anak itu merasa nyaman. Tapi negatifnya adalah mereka akan selalu mengandalkan bapak ibu. Misalnya ini kita posisi kontrol teman kepada anak kita ini. Misal, yaudah karena bapaknya belum pulang, kamu boleh main HP. Nanti kalau bapak kamu pulang, HP-nya langsung ditaruh. Misalnya seperti itu ya, langsung diletakkan. Nah itu berarti posisi kontrol sebagai teman. Ketika kita tidak memenuhi keinginan dia, misalnya walaupun bapak kamu belum pulang, kamu tidak boleh main HP, misalnya seperti itu. Nah dia karena kemarin-kemarinnya itu sudah boleh, ketika dia tidak boleh, itu dia akan menjadi marah. Kenapa ibu jadi seperti ini? Harusnya ibu seperti yang kemarin. Nah mereka ada merasa sejajar. Mereka menjadi merasa sejajar. Saya juga punya hak yang sama seperti itu, misalnya seperti itu. Kemudian posisi pemantau. Posisi pemantau yaitu anak kita itu sudah tahu seperti yang tadi tentang konsekuensi. Ketika kita pulang terlambat atau ketika anak kita datang ke sekolah itu terlambat, nah mereka sudah tahu konsekuensinya. Kalau guru itu posisinya sebagai pemantau hanya bilang seperti ini, kamu sudah tahu ya, kamu terlambat, berarti apa yang harus kamu lakukan sesuai dengan peraturan kita. Nah, itu yang namanya posisi pemantau. Tinggal memantau. Anak itu sudah tahu biasanya kalau saya terlambat itu berarti
Kalau guru harus seperti ini. Nah, itu yang namanya posisi pemantau. Kemudian untuk posisi manajer. Nah, posisi manajer ini yang memberi restitusi. Jadi seperti ini, misal anaknya terlambat, ditanya kenapa bisa terlambat. Misalnya anak itu bilang karena bangunnya kesiangan. Kemudian besok lagi agar tidak bangun kesiangan bagaimana? Misalnya nanti saya akan coba bilang kepada ibu saya agar ibu saya bangunkan lebih awal, dan juga saya akan memasang alarm. Misalnya anak tersebut menjawab seperti itu. Kemudian karena kamu sudah terlambat, berarti apa hal yang dapat kamu perbaiki karena kamu sudah terlambat? Misalnya mereka jawab, nanti saya akan tanya ke teman saya bu materi tadi yang saya sudah lewatkan. Nah, itu kan berarti anaknya sendiri yang menjawab. Nah, itu yang namanya posisi manajer. Anak itu mencari solusi sendiri bagi diri mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka. Untuk penghukum dan pembuat merasa bersalah itu cenderung ke perilaku kontrol negatif. Nah, mindset yang masuk ke dalam diri anak itu adalah perilaku negatif. Mereka akan merasa bersalah atau merasa dendam atau marah. Nah, ini yang namanya perilaku kontrol negatif. Kemudian ketika kita memposisikan diri sebagai pemantau dan teman, itu perilaku kontrolnya positif. Nah, mereka akan merasa senang, merasa dihargai, merasa memiliki posisi yang sejajar dan sebagainya. Kemudian untuk manajer itu kontrol dari diri sendiri, jadi bersifat netral. Anak itu bisa berkembang sesuai dengan apa yang mereka yakini. Nah, untuk segitiga restitusi itu yang pertama kegiatan pelaksanaan kita, baik itu di rumah maupun di sekolah. Ketika anak-anak kita itu melakukan kesalahan, pertama yaitu menstabilkan identitas, stabilkan dulu identitasnya. Tanyakan kenapa anak kita itu melakukan kesalahan, dan karena mereka pasti akan membela ya, mereka akan menyebutkan alasan-alasan kenapa dia melakukan hal itu. Nah, ketika anak-anak itu sudah menjelaskan, kita terima. Oh oke, karena alasannya karena bangunnya kesiangan. Oke, karena alasannya tidak ada yang membangunkan dan sebagainya. Nah, setelah itu kita validasi tindakan yang salah. Tapi kamu sudah berbuat salah ya? Nah, ya atau tidak? Kalian sudah berbuat salah. Nah, kita tanyakan. Kalau kamu sudah merasa bersalah, nah berarti baiknya bagaimana ya? Kita meyakini bahwa seharusnya mereka tidak melakukan hal itu. Nah, bagaimana caranya kita mengajak berdiskusi agar anak itu mencari solusi sesuai dengan keinginan dan apa yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi tahapan itu ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Oke, contoh Pak, kita tampilkan bisa ya. Nah, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Peserta didik bermain kapur pada saat jam istirahat. Tadi kalian sedang apa ya? Bermain kapur, guru. Kenapa kalian bermain kapur? Karena mengisi waktu istirahat. Oh, jadi kalian mengisi waktu istirahat. Apakah kalian merasa senang dengan bermain kapur? Senang, guru. Selain merasa senang, apa yang dapat dari kalian bermain kapur tadi?
Exercise. Bagus, berarti banyak tuh kegiatan lain yang bisa kalian lakukan pada saat jam istirahat agar kalian bisa merasa senang ya. Iya, betul. Oke, kapan kalian bisa mulai melakukan kegiatan itu? Sekarang guru sampai jam istirahat selesai. Oke, bagus. Setelah ini silakan kalian melanjutkan beristirahat ya. Iya, guru. Ini video dokumenter pendek ya tentang kegiatan restitusi. Sampai sini cukup jelas, ibu-ibu? Perlu satu video lagi atau cukup? Mau satu video lagi? Nggak usah ya, sudah jelas ya Pak ya. Jadi saya pun dulu ketika sebenarnya ini sebenarnya tadi yang anak bermain kapur itu pernah sebelum saya mempelajari tentang segitiga restitusi itu sudah pernah di kelas 5. Dan yang saya lakukan apa ya? Tentu saja saya langsung marahi. Kamu jadi cepat habis, kenapa seperti ini? Nah, karena sudah mempelajari segitiga restitusi, akhirnya pelakunya pun sama anak 3 itu. Saya ulangi lagi, saya buat video lagi. Nah, jadi biar mereka itu juga tahu tentang bahwa oh iya, Bu Guru sekarang sudah tidak marah seperti dulu lagi seperti itu. Nah, silakan Bapak Ibu untuk menuliskan lagi di kertas Bapak Ibu tentang umpan balik tentang kegiatan ini. Nah, ini sudah masuk tahap akhir ya. Ceritakan pengalaman Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini. Misalnya yang tadinya saya pahami seperti ini jadi seperti ini, atau setelah saya mengikuti ini saya mendapat pengetahuan ini, misalnya seperti itu. Kemudian ungkapkan perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini. Perasaannya bagaimana? Senang atau misalnya terinspirasi atau apa, dan alasan terinspirasinya karena apa, atau menurut saya biasa saja karena saya sudah terbiasa, misalnya seperti itu juga boleh ya. Pokoknya sesuai dengan perasaan Bapak Ibu. Kemudian beri masukan untuk kegiatan selanjutnya. Nah, saya harap karena biasanya yang selalu mengisi kegiatan itu Bapak Kepala Sekolah ya. Pada saat kita mengambil rapot itu Bapak Ibu juga biasanya sudah diberi sosialisasi oleh Bapak Kepala Sekolah lah. Nanti selanjutnya saya harap kegiatan ini nanti bisa berganti. Berarti selanjutnya bukan saya, bisa nanti Bu Ayu atau Bu Lina atau guru-guru yang lain, atau bahkan kita menghadirkan orang luar untuk melakukan kegiatan seperti ini. Kalau sudah jadi bisa langsung ditempel. Boleh lebih dari satu kertas, misalnya satu kertas masih kurang bisa ya lebih dari, bisa satu poinnya satu, jadi ada 3 kertas tidak apa-apa, bisa langsung Ibu tempelkan di umpan balik, nanti akan menjadi masukan untuk saya dan juga sekolah untuk memperbaiki ke depannya.
Bapak Ibu sebelum pulang dapat sertifikat ya resmi dari sekolah sudah ditandatangan dan ditempel oleh Bapak Kepala, dan di situ juga ada barcode. Jadi nanti di barcode itu kalau Ibu nggak pengen bisa barcode, nanti saya kalau sudah ada dokumentasinya saya infokan. Dokumentasinya saya masukkan ke situ ya. Foto, kemudian data hadir dan sebagainya nanti bisa melalui barcode itu. Lanjut ya, sudah hampir jam 12, seperempat jam lagi. Nah, demikian tentang diseminasi budaya positif yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Apabila manakala tadi selama penyampaian itu ada hal-hal yang mungkin dari ucapan saya itu kurang berkenan Bapak Ibu, ataupun Bapak Ibu merasa tidak nyaman, saya mohon maaf. Saya harap hal-hal yang tidak baik bisa Bapak Ibu maafkan, dan juga hal-hal yang bagus bisa Bapak Ibu terima. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rusdulisa selaku penyelenggara atas apa yang sudah dipaparkan, sangat begitu jelas dan juga bermanfaat bagi kita semua. Begitu atau tidak, Bapak dan Ibu? Oke, Bapak dan Ibu, sekarang kita sudah masuk ke acara doa penutup. Oh, oke. Monggo, mungkin di antara Bapak atau Ibu di sini memiliki unek-unek atau pertanyaan, selagi kita masih berkumpul di sini kan bisa ditanyakan. Silakan. Bagi yang ingin bertanya, monggo. Oke, sudah pertanyaan tapi harapan yang pertama mudah-mudahan apa disampaikan oleh saudaramu Berato kaitan dengan budaya disiplin Bapak Ibu maupun mahasiswa bisa melakukan di rumah masing-masing kaitan dengan siapa pemegang Jokon kontrol ya. Menurut saya silakan itu teori bisa saja, tapi yang disampaikan adalah praktek. Dua-duanya punya pegang kontrol, tapi yang paling dominan ada orang yang punya kebijakan. Mau tidak mau itu yang punya dominan pegang kontrol. Sehingga kembali kepada kita, walaupun si bukan kontrol motor atau yang katakanlah masakan, tapi kalau si yang diajak tidak mau, tetap tidak akan jalan. Karena dua-duanya kontrol bisa berjalan, karena dari kontrol ini dua-duanya akan mendapatkan hasil ya. Jadi monggo harapan dari budaya positif yang disampaikan di semenangan ini bisa diterapkan di lingkungan kita masing-masing. Terakhir, terima kasih sekali kepada narasumber yang sudah memberikan informasinya. Yang kedua, terima kasih kepada Ibu Siswa yang sudah mendukung kegiatan ini sehingga berjalan dengan baik. Saya katakan sukses karena semuanya aktif. Kegiatan berjalan dengan sukses manakala keduanya bisa berjalan dengan lancar. Narasumber ngobrol ngopot nek pesan ngantuk kok tidak aktif, ini berarti tidak sukses. Harapan suatu kegiatan adalah sukses pelaksanaan dan sukses hasil. Terima kasih. Silakan Ibu Lisa. Terima kasih Bapak Kepala atas tanggapan
sekali posisi budaya positif anak-anak kita, beserta didik kita sebagai nanti saya tuliskan di sini generasi yang siap membangun negeri, generasi Wonosegoro yang siap membangun negeri. Anak-anak peserta didik kita ini kan nanti akan menjadi pemimpin di Wonosegoro, ya, lebih luas lagi pemimpin di Indonesia tercinta kita. Terima kasih Bapak. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Oh, cukup. Ya, terima kasih. Langsung saja kita masuk ke acara doa. Kami persilakan untuk Bapak Huda memimpin doa penutup. Baik, kita sudah mencapai akhir dari pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Husnunisa bisa kita implementasikan, bisa kita terapkan di lingkungan kita sehari-hari, baik di sekolah maupun nantinya di rumah panjenengan semua. Itu harapan dari kita. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azali maghfiratik wal ismata min kulli dhanbin wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin la tad'u dhanban illa ghafartah wa la haman illa farajtah. Allahumma firli wa li walidayya wa rahumma kama rabbayani shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Mirsa Huda sudah dibentuk doa penutup. Alhamdulillah acara kita berjalan lancar nih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekalian, selain hari ini kita mendapatkan sebuah gift ya, hampers atau bahasanya ya, dari penyelenggara yaitu Ibu Husnunisa selaku CGP Angkatan 7. Kita doakan semoga sukses nih Bapak Ibu ya. Nah, selain ini ada juga kita akan mendapatkan sertifikat Bapak Ibu, sertifikat untuk workshop kali ini. Nah, perwakilan dari wali murid untuk Ibu dari Ananda Rama kami persilakan untuk maju ke depan. Untuk Bapak Kepala Sekolah Bapak Selamat Sudarmo kami persilakan untuk menyerahkan sertifikat Bapak. Alhamdulillah, senang sekali nih Bapak Ibu ya. Baru kali ini senang apa banget Bapak Ibu? Senang. Insya Allah nanti kita akan SD kita ya akan melaksanakan lokal karya lagi
lagi. Doakan secepatnya ya Bapak Ibu ya. Karena dengan adanya lokal karya seperti ini kita itu bisa sharing ya Bapak Ibu ya. Dan juga kan bisa bertatap muka seperti ini kan senang ya Bapak Ibu. Oke, langsung saja kita ke acara penutup. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di acara selanjutnya di Bapak Ibu ya.